Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa tetap sikah berada di dalam risalah kenabiannya. Kali ini kita akan membahas satu tema, yakni Islam sebagai sistem kehidupan yang unik. Sebagaimana dia dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 5 tadi, bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu tidak hanya membahas atau mengatur tentang masalah-masalah ritual semata, tetapi bagaimana Allah telah menjelaskan melalui Rasulnya terkait dengan bagaimana kita berhubungan kepada Allah SWT, melakukan peribadahan kepada Allah SWT, seperti sholat, seperti zakat, puasa, dan haji. Juga Islam menjelaskan bagaimana kita melakukan hubungan sesama dengan manusia yang lain. Contohnya kita bermuamalah, kemudian beraktivitas sosial yang lain, semuanya diatur demikian rinci oleh Islam. Termasuk juga hubungan kita dengan diri kita sendiri, tentang makan, minum, pakaian, akhlak, dan sebagainya. Jadi Islam itu tidak hanya sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas umat Islam, yang bahwa Islam itu adalah syariat yang hanya mengatur masalah peribadahan makhluk saja, tetapi Islam juga mencakup peraturan terkait dengan masalah ghairul mahdhur. Oleh karena itu, Islam ini adalah aturan yang kompleks, yang menyeluruh, yang sangat unik. Di mana keunikannya di sini? Bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk hidup dalam satu corak warna. Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk hidup dalam satu warna kehidupan tertentu yang khas, yang berbeda dengan warna Islam. Dan Islam, aturan-aturannya, ajaran-ajarannya, syariatnya, hukum-hukumnya tidak akan berubah dan bergeser, dan berganti disebabkan oleh kondisi dan situasi. Islam pun mengharuskan agar umatnya ini mengikatkan diri dengan pola kehidupan yang khas tersebut, dengan membentuk suatu kepribadian yang
menjadikan jiwa dan pikirannya tidak akan merasa ketenangan dan kebahagiaan kecuali berada dalam kehidupan tersebut. Oleh karena itu, pandangan hidup kaum muslimin, umat Islam dengan pandangan hidup orang Ghairul Islam itu berbeda. Oleh karena itu, pandangan seorang muslim terhadap kehidupan dunia ini adalah suatu pandangan yang penuh dengan cita-cita, serius, realistis, dan proporsional. Hidup ini bukan janda gurau. Hidup ini sangat serius. Kenapa sangat serius? Karena setiap perilaku kita, amalan-amalan kita, perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia ini dan di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin diwajibkan untuk terikat kepada akidah dan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia tidak bebas melakukan apapun. Mencuri misalkan, dia akan kena sanksi hidup. Di dunia, dia akan mendapat hukuman. Di akhirat juga demikian. Apabila kehidupan mereka ini tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, maka kehidupan mereka akan jauh dari kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian. Dan uniknya lagi, bahwa syariat Islam itu mampu menjawab berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini, yang zaman dahulu tidak ada. Contoh misalkan di India itu ada wanita-wanita yang menyewakan rahimnya, untuk menampung sperma dari pria lain. Ini kan rancu ini nanti. Ini kan merusak nasab, menghilangkan status nasab anak ini. Bisa satu contoh. Karena seorang bayi yang lahir dari rahim perempuan yang dari sperma laki-laki lain bukan suaminya, ini akan merusak status dari anak itu. Oleh karena itu, dalam masalah semacam ini Islam telah mengharamkan seorang wanita itu menyewakan rahimnya untuk membuai sel sperma dari laki-laki yang lain. Dan itu terjadi di negeri India yang di mana banyak wanita-wanita yang kemudian menyewakan rahimnya untuk laki-laki, termasuk bayi tabung. Bayi tabung itu boleh nggak? Boleh, kalau
yang dimasukkan dalam rahimnya istri itu adalah sperma dari suaminya, gitu. Dan haram kalau dia kemudian yang dimasukkan dalam rahim itu bukan sperma dari suaminya atau dari orang lain, maka menjadi haram. Nah, di sinilah keunikan Islam, bahwa Islam itu mampu menjadikan seluruh problem itu dapat terselesaikan, dan itu tidak ada di dalam sistem Islam. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa sesungguhnya Islam telah menjelaskan ya semua itu dengan gamblang ya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang semuanya itu hanya ada di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka dengan demikian ya, menjadi jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang ritual gitu ya, bukan pula sekedar ide-ide yang kosong, tetapi Islam adalah agama yang memiliki pola hidup yang khas, yang tertentu, di mana setiap muslim dan seluruh kaum muslimin wajib menjalani kehidupan sesuai dengan metode ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa keunikan syariat Islam itu ada pada bagaimana Islam mampu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia, dan itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.